Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah, hari ini tuh saya mau beli baju dulu untuk kakak Fikri, kakak Ridwan, dan juga Dede Alfia. Nah, kemarin juga banyak banget yang komen, Bun saya emang nggak beli baju karena yang kemarin juga dipakai baru 2 kali. Iya bunda, insya Allah saya juga nggak beli baju dulu lah, sayang banget gitu ya teman-teman, karena yang kemarin juga belum kepake lagi, masih ada gitu ya teman-teman. Jadi untuk hari H atau hari Idul Fitri ya udah yang ada aja dulu, dan insya Allah nanti uangnya buat apa aja gitu ya yang lebih perlu teman-teman. Nah di sini kalau anak-anak bener-bener harus ganti ya, karena wajib banget sih bagi saya mah, itu tuh reward buat mereka, apalagi mereka kan habis puasa gitu ya. Nah di sini saya cari-cari dulu sendal nih buat Dede Alfia ya, walaupun kemarin itu tuh saya udah beli di online, tapi saya mau beli satu lagi nih buat Dede Alfia yang warna biru-biru gitu ya teman-teman, yang cantik-cantik lah ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan Dede Alfia suka. Nah sekarang mah di toko ini tuh sekarang komplit ya, ada bajunya, jubahnya, sendalnya, pokoknya nggak perlu kemana-mana lah ya teman-temannya, jadi satu toko aja itu tuh udah cukup. Nah di sini saya cari-cari dulu baju-bajunya gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh saya ngantar mamah ya untuk nyari baju buat adik saya ya. Dan di sini saya barengan sama mamah berdua aja, kalau anak-anak mah nggak ikut. Dan untuk Dede Alfia saya titip dulu di Pak Suami. Harga baju sekarang Masya Allah itu tuh satu potong aja 200 lebih gitu ya teman-teman. Ini tuh di toko biasa ya padahal mah, tapi untuk satu potongnya itu benar-benar harganya melejit banget teman-teman. Di sini tuh saya lihat-lihat terus ya, pokoknya ngeliat-lihat dulu aja, nyari yang cocok dulu. Dan di sini kan kalau adik saya kan cewek ya, jadi saya itu lagi nyari rok dan juga atasannya. Nah saya pilih-pilih dulu buat adik saya teman-teman, pokoknya nyari yang cocok. Nanti kalau udah ada terus saya kasih tunjuk sama mama, kalau cocok insya Allah nanti mama itu tuh langsung beli ya. Nah kalau buat kakak Ridwan itu tuh harus di atas ya teman-teman. Dan tahun kemarin pun ada yang komen yang katanya, Bun itu dari Busana Sukabumi ya. Iya saya itu orang Sukabumi. Dan kemarin juga ada teman-teman yang tanya katanya, Bunda itu daerah mana? Saya itu daerah Sukabumi Jawa Barat ya teman-teman ya. Mungkin beliau itu baru ngelihat channel saya ya. Saya itu Sukabumi Jawa Barat. Nah untuk baju-bajunya kalau atasan mah banyak gitu ya yang kekinian, abg-abg sekarang pasti suka lah ya. Nah bagi saya mah itu tuh kurang cocok teman-teman ya. Jadi saya mah orangnya teh ideal, jadi kalau sekarang musim ini gitu, kalau nggak suka mah ya nggak beli teman-teman, karena nggak nyaman aja ya. Jadi kalau beli baju saya mah yang senyaman aja, senyaman sayanya aja gitu ya maksud saya. Oke, di sini belum terlalu ramai karena saya itu pagi-pagi ya teman-teman, itu sekitaran jam 8:30-an. Nah di sini saya mau ke atas dulu buat cari baju dan juga celana kakaknya Dede Alfia gitu ya. Karena untuk celana dewasa itu tuh ada di atas, dan di sini saya juga sekalian lihat-lihat yang lainnya ya teman-teman. Bagi teman-teman udah pada beli baju baru belum nih? Kalau untuk anak-anak sekarang lagi saya belinya, dan kalau diri saya mah belum ya teman-teman. Nggak tahu lah, nggak beli pun ke apa-apa teman-teman ya, karena yang kemarin juga masih bagus. Oke, di sini untuk celananya bagus-bagus nih, banyak banget kargonya, dan pas ngeliat harganya ya minimal aja ya teman-teman, karena tahun kemarin juga sama harganya itu segini. Kalau di toko lain tuh kadang-kadang sampai 270-an gitu ya teman-teman. Pokoknya Masya Allah banget lah ya untuk satu potong sekarang. Jarang gitu ya yang murah-murah teman-teman. Nah kalaupun mau di online takutnya nanti itu tuh ukurannya nggak cukup ya teman-teman. Takutnya itu kebesaran. Mending kebesaran ya teman-teman, tapi takutnya teh paling takut ini teh kekecilan gitu ya, karena ukurannya kan apalagi kakak Fikri itu tuh tanggung teman-teman, susah nyarinya gitu ya. Dan kalau kakak Ridwan itu tuh udah masuk dewasa, ukurannya sekarang teh celana anak teh ukuran 29 ya nomornya teh teman-teman. Nah di sini saya lihat-lihat dulu baju buat Dede Alfia, tapi ternyata besar-besar teman-teman, nggak ada yang cocok sama sekali. Kalau untuk yang 1 tahunan itu tuh banyak ya, banyak banget motifnya dan lucu-lucu banget gitu. Ya Allah. Nah di sini saya dubbingnya itu sama Dede Alfia teman-teman, ditemenin karena pagi-pagi dia itu udah bangun. Sekarang tuh saya nyempetin pagi-pagi cepat aja untuk dubbing biar nanti bisa up ya. Karena kemarin juga kelupaan nggak dubbing, kirain saya tuh udah siap padahal mah belum ya. Jadi alhasil ya libur lagi gitu. Karena kalau libur tuh sekarang sayang ya teman-teman ya.
Nah, di sini singkat ceritanya saya tuh udah sampai di rumah, udah istirahat juga ya teman-teman. Dan di sini saya mau lanjut untuk masak-masak buat buka puasa. Pokoknya setiap harinya itu saya agak sering banyak up untuk masak-masak ya teman-teman, karena kalau masak-masak itu tuh setiap hari saya masak, jadi sesekali nggak divideoin, tapi kalau nggak divideoin itu sayang gitu ya teman-teman. Dan untuk beraktivitas yang lain seperti jemur-jemur gitu ya, cuci piring itu agak jarang sekarang mah ya dijarangin aja dulu biar nanti lah ya buat syawal teman-teman. Oke, di sini saya mau kasih tepung dulu untuk minyaknya, karena di sini saya itu mau goreng untuk apa ini teh, sayap ayam ya teman-teman. Sayap ayam yang udah saya ungkep ya teman-teman. Nah, di sini untuk sayap ayamnya saya mau goreng aja, dan walaupun kemarin itu udah diungkep dulu, tapi di sini saya ungkep lagi biar makin mateng dan juga makin enak gitu ya rasanya, karena saya tambahin lagi dengan bumbu racik yang instan. Nah, di sini untuk sayap ayamnya dibikin agak garing karena udah kebayang-bayang gitu ya teman-teman ya. Kata anak-anak teh pengen sayap ayam yang agak garing terus dipakein sambal katanya, ya udah saya bikin aja. Nah, di sini untuk sayap ayamnya langsung aja saya angkat teman-teman, karena alhamdulillah udah mateng, dan langsung aja saya masukin lagi untuk sayap ayamnya yang lainnya. Nah, di sini juga ada komenan dari teman-teman yang sebuah pertanyaan ya. Astagfirullahaladzim. Saya teh lupa ada seseorang bunda yang mau link untuk wajan atau workpen yang biru ini nih. Saya itu belum ngasih linknya ya, dikarenakan kemarin teh kelupaan gitu ya, sibuk banget, riuh banget, selain uak meninggal gitu ngelayat dan juga beli bajunya anak-anak, itu tuh belum sempat untuk ngeliatin linknya ya, karena linknya itu paling bawah ya teman-teman, jadi susah nyarinya. Insya Allah next time ya teman-temannya pasti saya cariin. Oke, karena hujan cuacanya ya teman-teman, dan air jadi ujuk-ujuk mati gitu ya, saya lihat dulu kotorannya, takutnya ada yang mampet atau apa, karena di kamar mandi mama itu nyala airnya gede ya teman-teman, sedangkan saya itu airnya mati, jadi harus diperiksa. Dikarenakan di sini tuh Pak suami lagi keluar rumah ya teman-teman, jadi saya harus bisa lah ya mandiri untuk memeriksa air sendiri. Nah, disinilah tempat penampungan air sumurnya ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk beberapa rumah, teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Untuk paralnya itu ada 10 malah ya. Nah, itu untuk 10 rumah. Nah, di sini saya buka dulu tutup torennya, mau diperiksa dulu. Takutnya itu ada daun-daunan. Pas saya pulang itu tuh udah mateng ya untuk sayap ayamnya, karena saya kecilin untuk apinya. Karena kalau nggak dikecilin yang pasti itu bakal gosong ya teman-teman. Sedangkan untuk memeriksa air itu tuh lumayan agak lama ya teman-teman. Oke, di sini tuh untuk sayap ayamnya udah mateng semuanya ya teman-teman ya. Dan di sini saya mau lanjut untuk numis-numis nih. Nah, di sini saya mau numis bawang merah dan juga bawang putih seperti biasa ya, dan juga ada cabai teman-teman. Dan di sini untuk tomat saya skip dulu aja karena diganti dengan cabai. Nah, kelihatan kan dari jendela, masya Allah gelap banget sore hari ini. Dan alhamdulillahnya itu pas pulang pasar tadi ya, atau pas pulang beli baju anak-anak, itu tuh saya udah di rumah, terus hujan deh teman-teman. Dan kelihatan hujannya itu gede banget ya di luar ya. Nah, di sini cuacanya dingin, jadi cocok banget ya dengan yang anget-anget teman-teman, seperti ayam goreng barusan. Dan untuk bawang merah, bawang putih dan juga cabai itu tuh udah saya tumis. Dan di sini saya masukkan sawi putih 1 ya, ini teh ya. Udah saya iris-iris, karena kalau bulan puasa seperti ini nggak boleh banyak-banyak karena takutnya mubazir teman-teman. Pokoknya sekali habis harus ya, harus sekali habis gitu maksud saya. Nah, untuk sawi putihnya saya masukkan, terus dibiarin agak layu sedikit. Ini tuh saya nggak tambahin air lagi ya teman-teman ya, palingan ditambahin air sedikit gitu teman-teman, biar nanti bumbunya itu menyerap ya, atau melempurkan bumbu-bumbunya. Dan di sini untuk sawinya saya aduk-aduk dulu, diratakan dengan bawang merah, bawang putih dan juga cabai merahnya. Dan saya juga mau berterima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mendoakan uak saya, almarhum uak saya. Terima kasih banyak untuk semuanya, dan banyak banget komenan dari teman-teman yang katanya terus berduka cita untuk almarhum uak saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman ya, dan semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan juga diampuni segala dosa-dosanya. Amin Allahumma amin.
Dan kemarin pun saya tuh udah ketemu sama teteh ya, si teteh, Masya Allah beliau itu nangis banget gitu ya, katanya adik teteh mah takutnya teh nggak kuat gitu ya, karena kan sekarang bapak udah nggak ada gitu ya, kakak juga udah nggak ada. Sekarang kan adik-adiknya itu masih kayak SMP SMA gitu ya teman-teman, dan malahan masih ada yang kecil juga gitu, katanya beliau itu nggak ada tempat berteduh atau gimana ya, kalau bahasa Sunda mah itu teh kayak nggak ada tempat buat badami atau berdiskusi lah ya teman-teman, karena beliau apapun berdiskusinya itu sama almarhum ya. Palingan sekarang mah beliau tuh berdiskusinya itu tuh paling sama pak suaminya ya, harus benar-benar bisa menjaganya gitu, karena kasihan juga, karena untuk kakaknya udah nggak ada, tinggal ibunya aja gitu. Sekarang almarhum ayahnya pun udah nggak ada gitu, jadi tinggal beliau aja yang paling besar gitu ya. Dan beliau itu benar-benar curhat, nangis terseduh-seduh, saya juga ikut sedih ya teman-teman. Dan kata saya, teteh kuat, insya Allah, Allah sayang sama teteh gitu ya. Dan kata beliau itu tuh nggak tahu kuat atau enggak, tetap aja ngomong kayak gitu. Saya tuh makin sedih ya teman-teman ngedengar si teteh kayak gitu. Oke, lanjut dulu ke cerita videonya teman-teman. Nah di sini saya mau bikin sambalnya nih. Dan barusan tuh saya udah masukin cabai rawit, bawang putih mentah, ini juga ada tomat yang udah saya iris, dan saya masukkan juga kaldu bubuk sedikit, dan saya tambahkan kecap. Nah di sini saya mau bikin sambal kecap ya teman-teman. Dan diaduk-aduk. Setelah rata, di sini saya masukkan untuk bawang merah goreng, untuk bawang putih goreng teman-teman, biar rasanya itu makin mantul. Nah ayam goreng dicocolin sama sambal kecap ini mantep banget ya teman-teman, enak banget apalagi dengan nasi hangat nanti pas berbuka puasanya. Oke, sudah jadi untuk sambal kecapnya. Ini dia ya teman-teman, dan di sini juga ada ayam goreng dan ada juga tumis sawi putih ya. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, ini dia menu berbuka puasa saya hari ini. Pokoknya senang banget ya teman-teman kalau udah masak, rasanya itu plong banget. Walaupun agak di awal selesainya, jadi saya itu bisa istirahat sebentar gitu ya, sambil nonton TV gitu ya, untuk layeh-layeh gitu lah ya, walaupun saya itu sambil ngasuh sama Dede Afia. Nah di sini untuk ayam gorengnya, untuk tepungnya saya angkat biar agak ada crispy-crispy-nya gitu ya teman-teman, karena saya mah suka gitu ya, jadi untuk yang garing-garing, crispy-crispy itu tuh suka banget. Nah teman-teman mohon maaf ya apabila suaranya itu agak serak, karena di sini tuh saya pagi hari untuk dubbingnya. Kalau pagi hari itu seperti ini. Nah teman-teman airnya itu masih mati ya, jadi saya periksa lagi satu kali lagi. Mudah-mudahan itu tuh nggak ada kendala apa-apa gitu ya. Dan di sini tuh nggak ada yang mampet atau apa, tapi kenapa ya airnya mati gitu. Dan di sini tuh saya masih berpikir, dan saya juga udah periksa paralon di belakang dapur mama, itu tuh nggak ada yang bocor. Lalu di sini saya berpikir di mana ya bocornya gitu ya. Oke, di sini teman-teman sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.